Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang jaringan wireless dan DHCP server. Materi ini juga masih berkaitan dengan jaringan komputer. Untuk definisi dari wireless adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja dari jaringan wireless ini, yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Kemudian router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data, dan router mengirimkan informasi ke internet melalui koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. 3 komponen utama untuk mengirim dan menerima data, yaitu ada sinyal radio, kemudian format data, lalu struktur jaringan. Macam-macam dari jaringan wireless, ada yang namanya WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, adalah pengaman jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Lalu kemudian ada WEP atau Wired Equivalent Privacy atau Shared Key, adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel atau disebut juga dengan Shared Key Authentication. Enkripsi WEP ini menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Lalu yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, adalah suatu sistem juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Jadi metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem sebelumnya, yaitu WEP. Oke teman-teman, kita langsung saja ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama kita akan mencoba simulasi jaringan wireless. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau access point-nya, access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 atau access point 2 tanpa menggunakan autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static. Ini adalah skema jaringan yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada switch, kemudian AP1, ini AP2, yang ini laptop, kemudian yang ini adalah smartphone. Untuk rangka percobaannya, kita harus setting dulu AP1 di config, kemudian di port 1, kita ubah SSID-nya yang awalnya default, kita ubah menjadi AP1. Kemudian channelnya ini 1, lalu converage range meternya ini 140,00. Dan keamanannya kita pilih yang BA2 PSK. Untuk passwordnya kita ketik 123456778. Oke. Kita lanjut ke setting AP2. Ke config, lalu port 1, SSID-nya kita ganti AP2. Lalu untuk channelnya 6 dan coverage range meter ini sama 140,00. Yang ini kita settingnya tanpa menggunakan metode keamanan.
Lalu kita setting ke laptop pada wireless 0, ke config, ke fisikalnya dulu. Kita matikan dulu ininya, lalu kita buang, kita masukkan lagi untuk mendapatkan wireless 0-nya. Oh iya, kita belum nyalakan dulu. Oke, di sini sudah ada wireless 0-nya. Kita ganti dulu SSID-nya menjadi AP1. Kemudian metode autentikasi keamanannya, kita gunakan WPA2, PSK, dan passwordnya seperti tadi 123 4 5 6 7 8. Lalu kita setting IP address-nya. Tadi ada kesalahan, kita cek lagi di sini. Kita pilih WPA2 PSK 1234567 8. Oke, sudah berhasil. Lalu kita ke IP-nya, kita pilih static, kita ketikkan 192.168.1.129. Enter. Kalau sudah, kita ke smartphone, kita setting dulu smartphone-nya ke config, kemudian wireless 0. Kita tidak ubah dulu autentikasi keamanannya. Untuk SSID-nya kita ganti menjadi AP2. Lalu kita ke desktop, kita IP-nya kita pilih static, lalu kita ketik IP-nya itu 192.168.1.130. Enter. Untuk mengetes apakah laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, kita jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Ke command prompt, ping IP-nya smartphone 192.168.1.130. Enter. Dapat kita lihat di laptop sudah replay, berarti berhasil tersambung ke smartphone laptopnya. Lalu kita beralih ke smartphone, kita tes juga apakah sudah terhubung ke laptop. Kita ping IP-nya laptop 192.168.1.129. Enter. Dapat kita lihat di smartphone juga sudah replay, yang berarti smartphone terhubung ke laptop. Jadi ini tadi adalah percobaan dari jaringan wireless. Kita masuk ke pembahasan DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Jadi definisinya sendiri adalah merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi komputer yang memberikan IP tersebut disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta IP disebut dengan DHCP client. Cara kerja dari DHCP yang pertama, DHCP Discover Client meminta nomor IP ke server, broadcast mencari DHCP server. Lalu yang kedua ada DHCP Over. Jadi DHCP server bisa satu atau lebih server. Jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian DHCP request, jadi klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server.
Kemudian yang keempat ada DHCP Acknowledgement. Jadi di sini DHCP server memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain ke klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kemudian kelebihan dari DHCP server ini, dia ini memudahkan dalam transfer data kepada PC klien yang lain atau PC server. Kemudian dia juga menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Dia juga memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak senang menggunakannya. Untuk kekurangan dari DHCP server ini, semua pemberian IP bergantung pada server. Sehingga jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi di DHCP server, yang pertama konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Lalu yang kedua ada konfigurasi dengan fixed. Lalu yang kedua ada konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Jadi pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Kita langsung saja akan mempraktekkan percobaan dari DHCP server. Pertama kita tambahkan dulu server di sini. Di sini kita ganti namanya ini menjadi DHCP. Buat koneksinya ke switch, masuk ke DHCP servernya, lalu kita setting IP servernya secara statik di config base Ethernet 0, lalu kita pilih static untuk IP configuration-nya, kita tambahkan 192.168.1.253. Enter. Ini nolnya kita ubah menjadi 128. Lalu kita ke service DHCP, kita klik ini dulu. Untuk gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.1.254. Enter. Lalu DNS servernya juga kita ganti 33.33.33.1. Start IP address-nya yang 128 kita ganti menjadi 151. Lalu subnet max-nya ini yaitu 128. Maksimum number of user-nya ganti 50. Kita save. Sudah otomatis tersimpan di sini. Lalu kita ke laptop. Kita cek apakah di DHCP client sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Ini kita pilih DHCP, kita tunggu. Untuk kesalahannya ternyata di DHCP server belum kita on-kan.
Lalu kita cek di laptop. Kita static dulu, lalu ke DHCP. Nah, ini sudah berhasil. DHCP request successful. Dan IP address-nya dapat terlihat di sini. Begitu juga subnet mask, kemudian gateway dan DNS servernya. Lalu kita beralih ke smartphone. Kita gunakan DHCP client ini dan memastikan apakah sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita tunggu. Berhasil juga di sini DHCP request successful. IP address-nya sudah terlihat, kemudian subnet mask-nya, gateway-nya, dan DNS-nya. Nah, itu tadi adalah percobaan atau simulasi dari DHCP. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bahas di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.